sanak segalo, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Kito. Di video kali ini, Kito akan menceritakan sebuah film dengan genre horor sekaligus menegangkan. Film yang masih hangat-hangatnya dan baru dirilis pada tahun 2021 atau tahun kemarin, menceritakan kisah seorang bocil yang mempunyai badan yang kurus seperti ceking. Si bocil ini sendiri di rumah sekolahnya merupakan sesosok anak pendiam dan penyendiri. Bocil ini sendiri memiliki satu rahasia, yaitu di mana dia setiap pulang dari sekolah mencari bangkai-bangkai hewan untuk dibawakan ke rumahnya. Karena di dalam rumahnya, dia mengurung ayah dan adiknya yang terjangkit sebuah kutukan aneh yang dapat merubah ayahnya dan adiknya menjadi sosok monster yang menyeramkan sekaligus sangat ganas, hingga meneror dan menyerang orang-orang di pemukimannya. Dan jangan lupa untuk memberi dukungannya dengan cara memberikan like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Siapkan cemilan dan carilah posisi tersantuy, dan kita akan menceritakan alur cerita film Antlers. Film dimulai di sebuah tempat penambangan tua. Bocil ini sendiri bernama Lucas. Dia sedang ikut ayahnya menjarah barang-barang dari dalam tambang. Sebelum masuk kembali ke dalam tambang, ayahnya mendengar suara auman hewan. Di dalam terowongan, saat ayahnya bersama temannya sedang berkemas barang-barang mereka, dari dalam gelapnya terowongan mereka mendengarkan auman hewan yang menyeramkan. Kemudian mereka memutuskan untuk memeriksanya. Tiba-tiba mereka diserang oleh sesosok hewan misterius di dalam goa. Lucas yang mendengar suara tembakan memutuskan untuk memeriksa ke dalam goa. 3 minggu kemudian, wanita ini bernama Jules. Dia merupakan gurunya Lucas. Di rumah sekolahnya, Lucas sering dibully oleh teman-temannya. Saat jam belajar mereka selesai, Lucas segera berjalan kembali ke rumahnya sambil mencari bangkai hewan untuk dibawanya pulang. Kemudian akan diberikannya untuk sesuatu yang dia sembunyikan di balik pintu rumahnya. Sementara di kediaman gurunya, dan pria ini bernama Paul yang merupakan adiknya Jules. Scene berpindah ke kediaman Lucas. Dari balik pintu, terdengar seseorang menggedor-gedor pintu dan memanggilnya. Keesokan harinya, di dalam kelas, Jules meminta Lucas untuk menceritakan sebuah dongeng. Namun, dongeng yang Lucas ceritakan begitu menyeramkan dan membuat takut anak-anak yang mendengarnya. Dan Lucas juga membalas balik anak-anak yang sering mengerjainya. Saat Jules menelpon rumahnya Lucas, seseorang manusia berusaha keluar dari balik pintu yang sudah dikunci oleh Lucas. Karena Jules merasa ada yang tidak beres dengan muridnya, dia pun akhirnya mengikutinya pulang. Lucas berhenti di depan sebuah kafe dan Jules mendatanginya. Jules berusaha mendapatkan informasi tentang dirinya sekaligus keluarganya. Namun, Lucas meninggalkan gurunya begitu saja dan menyuruhnya untuk berhenti mengikutinya pulang. Di perjalanan pulang, Lucas kembali memungut bangkai mayat yang ditemukan. Sementara, Jules akhirnya pergi mengunjungi kediaman Lucas. Tiba-tiba, pintu rumahnya terbuka sendiri. Dari dalam rumah, Jules mendengarkan suara auman dan kemudian segera meninggalkan rumahnya Lucas. Di rumahnya, Jules berusaha menyatukan kembali gambar yang dibuat oleh Lucas. Scene berpindah ke tempat Lucas. Dia tengah memotong bangkai yang sudah dia temukan, kemudian mengantarnya ke kamar yang dia kunci. Ternyata, yang selama ini Lucas simpan di balik pintu kamarnya ialah dia menyembunyikan ayah beserta adiknya yang tengah mengidap suatu penyakit atau kutukan yang aneh. Setelah selesai memberikan mereka makan, Lucas kembali mengunci rapat-rapat pintu kamarnya. Di rumahnya, Jules menanyakan tentang ayahnya Lucas dengan adiknya yang merupakan seorang sheriff di wilayah ini.
Sementara di rumahnya, adiknya Lukas merengek dari balik pintu meminta makanan lagi. Keesokan harinya, Lukas sedang membuat jerat di dalam hutan. Kemudian, dia melihat bapak-bapak tua yang menemukan mayat seseorang yang sudah membusuk. Jules masih penasaran dengan Lukas. Dia pun membongkar laci meja Lukas. Kemudian Jules menemukan sebuah catatan harian Lukas yang digambarnya. Jules pun membawa catatan ini ke kepala sekolah yang bernama Ellen. Setelah melihat catatan harian milik Lukas, mereka semakin mencurigai murid mereka. Kepolisian juga sudah mendapatkan laporan terkait mayat yang ditemukan di dalam hutan. Lukas kembali masuk ke kamar dan memberikan makanan adiknya. Scene berpindah ke rumah otopsi. Kepolisian dan dokter tidak tahu hewan apa yang sudah menyerang manusia ini, karena terdapat bekas gigitan seperti gigitan manusia yang sudah mengonyak-onyak sang mayat. Kepala sekolah mereka yang curiga dengan muridnya akhirnya memutuskan untuk mengunjungi kediaman Lukas yang sangat menyeramkan sekaligus bau. Sementara Lukas sedang berada di sekolahnya. Di saat yang lain asik menonton film yang diputar, Lukas sibuk sendiri dengan pisau kecil yang dibawanya. Scene kembali pindah ke rumah Lukas. Kepala sekolah memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Lukas. Dia sampai di depan pintu yang ditutup rapat oleh Lukas. Karena mendengar sesuatu, kepala sekolah pun masuk ke dalam ruangan yang sangat gelap serta mempunyai aroma yang sangat busuk. Di dalam ruangan, Ellen menemukan adik Lukas yang sangat pucat serta kelaparan. Kemudian, dia diserang oleh ayahnya Lukas dari belakang. Seketika, Ellen pun tumbang dan menjadi santapan yang lezat untuk ayahnya. Setelah menyantap tubuh kepala sekolah, tubuh ayahnya mulai kejang-kejang serta ada sesuatu yang akan keluar dari dalam tubuh ayahnya Lukas. Kepolisian mulai melakukan investigasi dalam terowongan terkait mayat yang mereka temukan. Saat Lukas berjalan pulang ke rumahnya, dia dihadang oleh murid yang sering membulinya. Kemudian, sesosok hitam muncul dari atas pohon dan langsung menyerang anak yang malang ini. Lukas yang sampai di rumahnya melihat mobil kepala sekolah, serta adik dan ayahnya juga sudah tidak ada lagi di dalam rumah. Paul juga mendapatkan laporan kalau Ellen, si kepala sekolah, sudah menghilang. Paul pun bersama temannya mendatangi rumah Lukas. Lukas hanya diam dan tidak membukakan pintu untuk mereka. Sekarang, ibu yang menyerang Lukas membuat laporan juga kalau anaknya menghilang. Julius semakin mencurigai Lukas akan semua kejadian ini. Dia pun akhirnya menuju ke rumah Lukas dan menemukan mobil kepala sekolah ada di sana. Akhirnya, kepolisian menemukan mayat kepala sekolah serta tubuh ayahnya Lukas yang sudah tinggal kulitnya saja. Lukas akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh Jules. Karena kasihan dengan Lukas, Jules dan Paul memutuskan untuk merawatnya. Selama terbaring di rumah sakit, Lukas teringat kejadian di mana ayahnya mulai terjangkit penyakit aneh yang membuat ayahnya sangat ketakutan dan kejang-kejang. Kemudian, ayahnya memutuskan untuk mengurungkan diri di dalam kamar. Selanjutnya, adiknya yaitu Aiden yang juga mengalami hal yang sama. Jules bersama Paul akhirnya menemui seseorang paranormal. Dia mengatakan kalau kejadian yang sedang terjadi sekarang adalah perbuatan dari iblis yang disebut dengan Wendigo. Mereka memakan jiwa manusia yang serta mempunyai hasrat lapar yang tidak pernah terpuaskan. Kemudian, mayat bocah yang sering membuli Lukas juga sudah ditemukan. Melihat keadaan mayat yang hancur dimangsa, Paul mulai percaya dengan mitos yang sudah dia dengar. Paul menyuruh temannya untuk berjaga-jaga di depan rumahnya saat dia sedang pergi. Kemudian, dari balik gelapnya hutan belantara, temannya Paul mendengar suara jeritan. Sementara, Jules terus menguak informasi dari Lukas tentang keadaan yang dialaminya sekarang. Kemudian Lukas mengatakan kalau ayahnya ada di sini bersama dengan adiknya. Keadaan mulai mencekam. Teman Paul memutuskan untuk memeriksa asal suara yang dia dengar. Paul juga segera bergegas pulang ke rumahnya. Saat dia memeriksa gudang, pria ini menemukan Aiden yang bersembunyi. Kemudian,
dia diseruduk oleh ayahnya dari belakang. Paul sudah tiba di kediamannya. Dia menemukan kalau temannya sudah terbaring kaku dan tidak bernyawa. Tidak lama setelah itu, Paul juga mendapat serangan dan berusaha melepaskan diri dari tanduk ayahnya Lukas yang menancap di dadanya. Setelah mendengar suara teriakan dari Paul, Jules memutuskan untuk keluar rumahnya untuk memeriksa keadaan saudaranya. Dia menemukan Paul yang sudah terbaring dan tidak berdaya lagi. Jules pun membawa Paul menuju ke tambang, tempat awal mulanya kejadian ini, karena Lukas juga sudah menghilang. Dengan bermodalkan senter, Jules masuk ke dalam tambang mencari keberadaan Lukas. Jules akhirnya menemukan Lukas bersama dengan ayahnya. Jules berusaha melawan ayahnya Lukas dengan pistol dan tombak yang dia temukan. Lukas pun akhirnya membantu Jules dengan menusuk ayahnya sendiri dari belakang. Setelah ayahnya tumbang, Jules pun segera membelah dada monster ayahnya Lukas dan mengambil jantungnya, supaya ayahnya Jules tidak bangkit lagi. Kemudian sang adiknya Lukas yaitu Aiden berteriak, karena tubuh Aiden sudah mulai diambil oleh iblis dan akan segera berubah menjadi monster seperti ayahnya. Lukas sempat menolak Jules untuk membunuh sang adik. Dengan sedikit pencerahan, Lukas pun akhirnya menyuruh Jules untuk membunuh adiknya sebelum dia benar-benar berubah. Dengan belati kecil miliknya, Jules menusuk jantung mungil Aiden dan mengakhiri penderitaannya. Akhirnya, teror yang terjadi di tempat mereka sudah selesai. Lukas akhirnya hidup bersama dengan Paul dan Jules. Namun, Paul tiba-tiba mengalami batu-batu yang sangat keras. Kemudian dari matanya dia mengeluarkan darah yang menjadi ciri-ciri kalau tubuhnya mulai terjangkit penyakit kutukan ibu. Terima kasih bagi sanak yang sudah berkunjung dan menonton channel ini. Sampai jumpa lagi di video-video seru lainnya. Terima kasih sanak.